Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati para alim, ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini. Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, membangunkan kita setelah menidurkan kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, sabar terhadap segala ujian dari Allah, redha terhadap segala ketentuan Allah, dan istighfar kalau kita terlanjur berbuat salah. Karena siapa yang selalu syukur ketika mendapat nikmat, sabar ketika diuji, istighfar ketika salah, dia akan tergolong sebagai hamba-hamba yang selamat di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua di dunia sampai di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Siang malam beliau mikirin umat, mau wafat yang disebut umat. Bahkan ketika kurban beliau pun ingat umat. Beliau berkurban 2 ekor kambing setiap tahun. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah terima ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. 1 kambing lagi beliau sembelih, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, ya Allah terima ini dari umat Muhammad yang belum mampu berkorban, yang tidak bisa berkorban, maka Nabi sudah berkorban atas umat Muhammad. Begitu cinta Nabi kepada umat ini, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin membahas pernik-pernik kurban, tetapi ada permintaan ini berkaitan dengan khilafiyah atau ikhtilaf perbedaan tentang perayaan Idul Adha di negeri ini.
ada khilaf, ada ikhtilaf, ada iftiraq. Kalau khilaf itu perbedaan tanpa dalil, ya pokoknya beda aja gitu, nggak pakai dalil gitu. Yang penting beda. TV One memang beda gitu. Kalau khilaf itu nggak pakai dalil, ya otot-ototan gitu. Tapi kalau ikhtilaf itu berbeda tapi pakai dalil. Maka ada sebuah riwayat walaupun derajatnya itu dhaif, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan antara umatku itu rahmat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan, justru yang bikin saya senang itu sahabat dulu berbeda. Kalau nggak berbeda, nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan. Dan dengan berbeda banyak pilihan. Tapi kita juga berpegang juga, man tatabi'a rukhsah faqad dhalla. Siapa yang ikut yang ringan-ringan saja, dia akan tersesat. Walaupun ada perbedaan, tapi kalau milih yang enteng-enteng saja, yang gampang-gampang saja, kemungkinan akan jatuh pada kesesatan gitu. Ada iftiraq yang ketiga. Iftiraq itu bukan lagi berbeda, tapi dia berpecah, perpecahan. Kalau ini sudah nggak benar ini. Beda menentukan waktu sholat bikin masjid sendiri. Beda kunut nggak kunut bikin masjid sendiri. Nah itu udah nggak pas lah gitu. Kalau ikhtilaf sama khilaf tadi itu masih bisa dipahami. Ini sejarahnya sudah ada di zaman Nabi, waktu beliau hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Sahabat sudah beda. Mau contohnya? Halo, mau nggak? Sekarang atau bulan depan? Jadi kisahnya ini dapat dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi setelah perang Ahzab, di mana orang-orang kafir Ahzab itu sekumpulan golongan-golongan orang-orang kafir hendak membinasakan kaum muslimin, mengepung Madinah. Kaum muslimin juga nggak berdaya saat itu, dikepung oleh orang-orang Arab, baik suku Quraisynya, kafir Quraisynya, Ghatafanya, bahkan sebagian dari orang-orang dalam Madinah ini ada yang berkhianat dari orang Yahudi. Fa'anzalallahu junudan lam tarauha. Lalu Allah turunkan tentara-tentara yang mereka nggak bisa melihat, para malaikat, angin, nyamuk. Itu tenda yang digunakan untuk mengepung kaum muslimin berantakan. Karena angin, dikirim nyamuk, mereka nggak tahan. Wis, mulih, pulang. Kata Abu Sufyan. Akhirnya mereka pada pulang ke Mekah. Nabi Muhammad senang dapat pertolongan Allah ini. Pulang berbersih diri. Tadi kan gali parit, perang Khandaq disebut juga perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena memang gali parit atas usul Salman Al-Farisi. Disebut perang Ahzab karena memang kumpulan orang-orang kafir hendak menyerang kaum muslimin. Karena habis gali parit dan Nabi juga terjun sendiri, badannya itu gabul. Gabul itu apa ya? Banyak tanah. Pun para sahabat pulang-pulang berbersih diri, baru pakai anduk meletakkan senjata, Jibril datang pakai baju putih. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, apakah Anda hendak meletakkan senjata? Ya. Para malaikat belum meletakkan senjata. Betapa capeknya Rasulullah saat itu. Habis perang, pulang, baru berbersih diri, masih pakai anduk. Jibril datang. Kamu mau meletakkan senjata ya Rasulullah? Malaikat belum meletakkan senjata. Terus itu Bani Nadir, Bani Quraidah. Yang mereka itu, jadi di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah. Mereka itu berkhianat. Dalam kondisi begitu mereka hendak menusuk dari dalam. Kalau kita mau diem-diem aja memang tenang. Di tengah-tengah kita ada musuh. Ayo berangkat menuju Bani Quraidah. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabat. Nah di sini ada pesan Nabi. Nabi pimpin langsung. Tapi saking banyaknya pasukan, ini sesungguhnya nanti terbelah dua. Pesan Nabi, la yusalliyanna ahadum minkum illa fi Bani Quraidah.
Janganlah salah seorang di antara kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Ada riwayat la yusalliyanna ahadum minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Pesannya sama, tapi pemahamannya beda. Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Satu kelompok memahami berarti kita harus salat asar di Bani Quraidah. Sementara sahabat ini di tengah-tengah jalan waktu asar sudah mau habis. Kalau salat asar di Bani Quraidah nanti berarti sudah masuk waktu maghrib. Separuh lagi memahami, maksud Nabi kamu cepat-cepat supaya asar sudah sampai di Bani Quraidah. Ini karena waktu asarnya sudah mau habis, kita sholat di sini di tengah jalan, bukan tengah jalan ini, di pinggir jalan gitu maksudnya. Di tengah perjalanan antara Madinah di mana Rasulullah di situ tinggal bersama para sahabat di Masjid Nabawi sekelilingnya dengan Bani Quraidah pertengahan jalan. Mereka separuhnya sholat di pertengahan jalan, separuh lagi sholat sudah di Bani Quraidah, tapi waktu asar sudah habis. Ini kedua-duanya ini dari dua kelompok ini memahami pesan Nabi yang pesannya itu sama tapi pahamnya beda, dan dua-duanya merasa benar. Yang benar yang mana menurut Bapak? Yang di tengah jalan sesuai dengan waktu asarnya, atau di Bani Quraidah tapi waktunya udah habis? Halo? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang nggak benar, yang nggak sholat. Yang sholat di tengah jalan benar. Kenapa? Ini kan jaga waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu tentukan waktunya. Ayat itu dalilnya. Dan dia nggak menyelesaikan sunnah Nabi. Lah kan suruh di Bani Quraidah. Maksudnya suruh cepat-cepat biar sholat asarnya bisa di Bani Quraidah. Penangkapan kelompok ini. Kelompok yang kedua secara zahir suruh sholat di Bani Quraidah kok. Kalau enggak, ya enggak. Dan yang kedua ini juga merasa benar. Dan ketika sampai kepada Nabi, Nabi enggak menyalahkan kedua-duanya. Itu semua ditolerir dan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang sesungguhnya Nabi enggak nyuruh ngulangin sholatnya atau mengqadha. Dua-duanya diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ikhtilaf di zaman sahabat, Nabi masih hidup. Mau contoh lagi enggak? Jadi ada peristiwa di mana dua sahabat junub. Malam hari junub, enggak ada air. Saat itu belum ngerti bagaimana cara mengatasi kalau enggak ada air dalam keadaan junub. Maka satu sahabat tayamum biasa, satu yang lain lagi dia lepas baju, gulung-gulung di atas debu, telanjang, gulung-gulung gitu. Yaitu ijtihad sahabat. Kenapa? Kalau mandi wajib kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua harus kena. Dia pun begitu, harus kena debu semua, gulung-gulung di atas debu. Datanglah keduanya pada Rasulullah. Rasulullah nggak nyalahin itu, tapi kasih tahu bagaimana seharusnya. Yakfika anta biyadaika hakadha. Cukuplah kamu dengan tanganmu begini. Ini pun nanti juga dipahami dua. Satu, tepuk sekali buat wajah dan tangan. Satu, tepuk sekali buat wajah, yang sekali buat tangan. Yang kita pahami, yang kita pakai yang itu. Dua kali tepuk ke debu. Nah, sampai tangan itu mana maksudnya? Beda paham lagi. Imam Syafi'i tangannya sampai siku. Imam Hanafi ya cukup sampai pergelangan tangan. Kenapa disebut pergelangan tangan? Kan kalau orang itu salah mencuri lebih dari 4 dinar, maka dia wajib dipotong tangan. Potong tangan itu pelaksanaannya pergelangan atau sikut? Pergelangan kan? Nah, jadi tangan cukup sampai di sini gitu, kata Imam Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sampai sikut? Iya, karena kalau wudu itu kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku.
dikiaskan ke wudu. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Yang nggak benar, yang nggak tayamum, yang nggak wudu, nggak sholat. Dan keduanya nggak disalahin sama Nabi. Ketika itu kejadian, Nabi kasih tahu yang benar begini. Nah, itu ikhtilaf sahabat. Satu lagi, nggak ada air, sholat berjamaah 2 orang. Pas 2 rakaat turun air hujan. Satu membatalkan sholatnya, yang satu meneruskan sholatnya. Kan tadi tayamum karena nggak ada air, sekarang sudah turun air hujan. Maka dengan pemahamannya berarti nggak sah ini kalau nggak wudu. Dia pun akhirnya membatalkan sholatnya. Segera ambil air wudu dengan air hujan. Satu lagi kan dalam kondisi sholat, dia teruskan itu. Dan dalam riwayat itu Nabi nggak menyalahkan keduanya. Yang sholat terus falahu ajron atau ajron, yang sholatnya kemudian dia ambil air wudu setelah tayamum, falahu ajroni, baginya 2 pahala. Pahala dari tayamumnya, pahala dari wudunya. Atau dalam keterangan yang lain, pahala ijtihadnya. Ijtihad itu kalau salah dapat 1, kalau benar itu dapatnya 2. Maka yang sholat terus tadi itu pahalanya 3 karena ijtihadnya benar, 2. Kemudian dia sholat terus dengan pahala tayamumnya, itu 3 pahalanya. Wallahu alam. Tapi dua-duanya dibenarkan dan tidak disalahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi masih hidup. Ada ikhtilaf sahabat yang Nabi sudah tiada. Ketika Rasulullah wafat, sahabat itu berbeda pendapat. Ini Nabi mau dikuburkan di mana? Separuh sahabat kuburkan di Baqi bersama para sahabat yang lain. Terus separuh yang lain tidak berpendapat demikian. Ya udah kubur di sini. Abu Bakar ingat bahwa para nabi tidak dikuburkan melainkan di tempat dia meninggal. Para sahabat bilang, ini mau dikuburin dalam masjid atau di Baqi? Nah, berbeda pendapat kan? Separuh di masjid, separuh di Baqi. Tapi Abu Bakar ingat, para nabi tidak dikuburkan kecuali di mana dia meninggal. Dan Nabi Muhammad wafat di kamarnya, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu kamar Nabi masih di luar masjid saat itu, bukan dalam masjid tapi di luar masjid, karena pelebaran sekarang sudah masuk itu wilayah masjid gitu. Tapi asalnya masih di luar masjid. Akhirnya beliau pun bersama para sahabat mengangkat kasur dari kamarnya atau tempat tidurnya, lalu dipindahkan, digalilah di situ di mana Rasulullah wafat. Dan hari ini kita ketahui di samping raudhah di situ kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah. Dan Abu Bakar pun minta supaya dikuburkan di sampingnya. Saat itu Aisyah masih di situ, masih tinggal di kamar itu bersama Rasulullah dalam keadaan sudah dikubur bersama Abu Bakar bapaknya. Pas Umar wafat, Umar izin supaya dikuburkan di sampingnya. Maka setelah assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin Amirul Mukminin atau Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Baru kemudian assalamualaikum ya Umar Amirul Mukminin. 1, 2, 3. Nah, ketika Umar minta izin di situ, Aisyah pun mengizinkan. Tapi apa yang terjadi? Aisyah tidak mau membuka auratnya semenjak Umar dikubur di situ. Kenapa? Karena di situ ada orang lain. Dulu Rasulullah adalah suaminya, Abu Bakar adalah bapaknya. Sekarang ada Umar, dia bukan siapa-siapa. Dari situ ada keyakinan bahwa ruh orang yang dikubur itu melihat orang yang mengunjunginya. Karena Aisyah nggak mau membuka auratnya. Di situ ada Umar. Dia ngelihat kita, tapi kita nggak melihat dia. Jadi dari alam sana dia melihat kita. Maka keyakinan itu membuat Aisyah tidak mau membuka auratnya semenjak Umar dikubur di situ. Dan begitulah sedikit contoh
ikhtilaf zaman sahabat, baik waktu Rasulullah masih hidup maupun Rasulullah sudah wafat. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang ikhtilaf hari Idul Adha. Di sini ada ikhtilaf nggak itu? Ikhtilaf atau khilaf atau iftiraq? Kalau perpecahan udah nggak mau sholat di sini gitu. Nah, kalau ikhtilaf pemahaman tentang hari Id, sesungguhnya itu juga bagian dari ikhtilaf yang menurut saya itu bagian dari yang masih diperbolehkan. Ini berawal dari pemahaman wihdatul matla dan ta'addudil matla, atau satu tempat terbitnya rembulan dianggap buat semua negara, atau setiap negara punya tempat terbit masing-masing. Kalau disebut wihdatul matla, satu tempat terbit sudah buat semua, selesai itu. Satu negeri ngelihat, yang lain ngikut. Ini yang dipakai jumhur ulama, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, ini pakai ini. Jadi satu tempat terbit dipakai buat semua negeri, semua negara. Ini jumhur. Tapi Imam Syafi'i berpendapat lain. Ya tiap wilayah negara harus melihat hilal masing-masing. Kenapa saat itu untuk memberitakan itu nggak mungkin kalau seluruh negara sedunia. Maka beliau ya dengan masafah 80 kilo setiap wilayah itu, seperti masafahnya sholat boleh jamak qashar. Dalam idealnya kuda itu jalan sehari kurang lebih segitu. Maka setiap negeri suruh melihat hilal masing-masing, ta'adudil matla. Dan ini yang dipakai oleh negeri ini gitu. Dan ma'dhumul mujtama, kebanyakan masyarakat dan ulama-ulama di negeri ini pakai yang itu, pakai yang kedua ini. Kenapa nggak pakai yang jumhur? Jumhur kan kebanyakan ulama gitu. Kenapa nggak pakai yang itu? Sebagian ulama memahami wihdah itu bukan sedunia, tapi satu negara. Jadi wihdatul matla buat satu negara, bukan sedunia gitu. Nah kalau itu yang dipakai berarti kita pakai satu. Tapi kalau yang ta'adudil matla, ya itu berarti banyak wilayah masing-masing, Jawa Timur sendiri, Kalimantan sendiri gitu. Nah, Padang sendiri, ada orang Padang ya. Iya, Kreo sendiri itu. Nah, kalau itu mau ta'adud itu. Tapi yang dimaksud Imam Syafi'i bukan itu. Tapi itu bisa masuk juga selama melebihi masafah tadi 80 kilo. Nah, keputusan hukumah irraf'ul khilaf. Keputusan negara itu menyelesaikan permasalahan atau perbedaan. Dalam kondisi begini, bagusnya kita apa yang diputuskan oleh ulama-ulama negeri ini yang bersatu itu yang diikuti, walaupun nggak menutup kemungkinan atau membolehkan yang dia punya keyakinan, oh saya ini yakin wihdatul matla buat sedunia kok gitu. Kan ada yang begitu, dia lebih senang dengan pimpinan organisasinya, pimpinan kelompok guru-gurunya yang itu afiliasinya itu sampai ke luar negeri. Mohon maaf, seperti yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia itu berafiliasi dengan yang dia ikut yang wihdatul matla ini. Dia inginnya persatuan seluruh dunia. Inna hadhil ummah wahidah. Yang sekarang udah dibubarin organisasinya, tapi kelompok pengajiannya masih jalan. Masih jalan. Dan itu mereka tetap ikut sholat. Yang berafiliasi ke sana tetap sholat yang tadi, yang wihdatul matla, yang matla duluan, yang terlihat hilal duluan, yang di Mekah kan duluan. Hari apa di sana? Lebarannya Sabtu kan ya? Sabtu, Arafahnya Jumat. Nah, dan itu disebut haji yang agung, haji akbar, karena Arafatnya terjadi pada hari Jumat.
Ini berkaitan bukan hanya lebarannya, puasanya juga nanti gitu. Tapi matlak di sini belum kelihatan yang ta'adudil matlak, maka kita ikut matlak yang di sini bagi yang dia ikut ta'adudil matlak. Dan itu dua-duanya ada dasarnya. Nah, di sini masyarakat sini gimana? Tergantung DKM-nya. DKM-nya ngelihat aspirasi masyarakatnya. Terbelah dua, ya sudah voting. Nah, paling enggak dari DKM inti, ketentuan DKM diikutin jamaah. Kan namanya pengurus masjid itu yang ngurus, yang memakmurkan siapa saja, jamaah itu memakmurkan. Tinggal ngikut, nggak usah protes, sudah diputuskan sama DKM. Nah, itu jamaah tinggal ngikut aja. Ya, tinggal ngikut DKM. Nanti kalau kamu yang jadi DKM, nanti mereka jadi ikut kamu juga gitu. Sama, ini masih dipegang yang madhamul mujtama di Departemen Agama kan, ma'dhamuhum kebanyakan kan Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Ya kita ngikut. Nanti kalau suatu saat dipilih menteri agamanya dari Muhammadiyah, itu mungkin ngikut yang tadi, yang di sana gitu. Dia ada majelis tarjih yang memutuskan itu. Ini ada hubungannya juga. Jangan dikira nggak ada hubungannya. Kita jujur aja, ada hubungannya. Dan secara kesepakatan memang secara ma'dhamuhum kebanyakan ngikutin yang ta'addudil matlak, yang tempat terbit yang beda-beda. Di sini Malaysia, Singapura, Hong Kong, yang dari sini terpaut 6 jam Hong Kong, itu pun ternyata bukan terpaut 6 jam sih, 2 jam, tapi 6 jam perjalanan naik pesawat gitu. Itu hari Ahad untuk Idul Adhanya. Kalau di Arab, di Mesir itu rata-rata memang hari Sabtu. Uni Emirat Arab di Sabtu. Nah, bagaimana dengan puasa Arafah? Maka di sini ada 2, ada 3 bahkan. Pertama, yang ikut Wilayatul Matlak bareng sana. Sono wukuf Arafah, kita puasa Arafah. Yang ta'adudil matlak, wilayah kita, negeri kita, ini dengan alasan karena memang wilayahnya beda, samalah. Kalau kamu sholat di sini pakai waktu Jawa Barat, waktu Indonesia, atau pakai waktu wilayah yang lain, katakanlah waktu wilayah timur, kan enggak, kita pakai waktu wilayah sini gitu. Di barat, waktu Indonesia barat, bukan pakai waktu timur. Nah, sama itu waktunya begitu. Waktu Indonesia matlaknya ya ikut waktu Indonesia gitu. Itu kalau mau dikiaskan. Sehingga di mana kamu ada, disitulah hukum itu berlaku. Sama, kalau kamu puasa ke arah timur, bukanya lebih cepat itu. Saya sahurnya di sini, jam 7 berangkat, pulang kampung, sore sampai berbuka puasa diserakin 12 menit lebih cepat. Makanya kalau puasa pengen lebih cepat, naik jet ke timur. Tapi kalau dibikin-bikin begitu ya nggak boleh, hukum diakalin kayak gitu. Mentang-mentang kaya itu lebih cepat, itu bisa 4 jam lebih cepat itu kalau naik jet itu. Itu naik bis 12 menit lebih cepat. Tapi kalau ke barat lebih lama karena dia mengejar matahari. Al hukmu yaduru ma'al ilah, hukum itu dilaksanakan sesuai dengan ilahnya. Lah kita ada di sini ya pakai hukum sini. Dalam tanda kutip, hukum yang berlaku ketika waktu sholat kita ada, nggak pakai waktu sholat Mekah, waktu sholat Kreo, sama dengan tadi. Pertama, yang Wilayatul Matlak itu pasti semuanya akan ngikut Arafahnya Jumat, Idul Adhanya Sabtu. Yang kedua, yang ta'adud, yang masing-masing ada 2 nih. Dia sesuai dengan wilayahnya sehingga dia Arafahnya boleh jadi sono lagi Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah lagi udhiyah nyembelih, kita baru puasa Arafah. Karena kalendernya beda. Sono hari tasyrik, sini baru Dzulhijjahnya yang 10 Dzulhijjah, udhiyah penyembelihan. Nah, dalam pada ini ada sebagian yang mamang.
ragu. Lah, sono sudah Allahu Akbar, Allah sudah takbir kok saya puasa. Kan puasa di hari raya kan haram. Sebagian ini mamang nih, mamang ragu-ragu, akhirnya mencampur gitu. Puasanya ikut hari Jumatnya, lebarannya ikut hari Ahadnya. Apa boleh yang kayak gitu? Boleh nggak? Ya, ulama berbeda pendapat lagi gitu. Kalau yang pokoknya harus satu madhab, nggak boleh campur-campur. Nah itu nggak boleh. Itu namanya sudah mencampur adukkan madhab. Tapi sebagian yang lain mencampur di sini selama punya dalil nggak apa-apa gitu. Dia punya dalil nggak apa-apa. Bahkan sebagian ada yang sadis lagi. Ustadznya ini ikut dua. Pertama lebaran yang ikut Wihdatul Matla, dia ceramah. Yang kedua, job yang kedua, yang besok tuh dapat dua nih. Ini sadis lagi nih. Ada, ini memang ada gitu. Boleh nggak? Dia punya dalil kok. Iya ada sholat itu boleh. Boleh nggak ya ada sholat? Boleh, sahabat ada. Mu'ad bin Jabal itu makmum Nabi karena nggak mau ketinggalan sholat bareng Nabi. Tapi setelah itu dia segera naik kuda, memburu kaumnya, imam lagi di sana. Sholat wajib bahkan. Dia ngimamin kaumnya. Yang iadah makmum ada. Zaman Nabi sholat jamaah ada dua orang berbincang-bincang depan, disamperin sama Nabi, kamu nggak sholat? Saya sudah sholat ya Rasulullah di rumah. Sholat lagi bareng kami. Itu yang di rumah jadiin sholat sunat. Sekarang sholat jamaah bareng Nabi, bareng kami. I'adah namanya. Ada. Bahkan ada riwayat dari Ibnu Abbas itu dulu ketika di Arab Saudi, di Arab dengan di Yaman, di Syam, orang-orang Arab saat itu nggak melihat hilal. Di Syam melihat atau sebaliknya. Nah, mereka setelah Lebaran berkunjung melihat di mana masyarakat masih pada puasa, kami sudah berbuka, kemarin melihat hilal. Akhirnya Rasulullah pun perintahkan, kalau begitu kalian semua berbuka. Semua berbuka. Sholatnya besok. Jadi sholat Idul Fitri saat itu tanggal 2. Sholat Idul Fitri di tanggal 2. Ini sebagian juga dilakukan kemarin yang meyakini sudah selesai. Sementara jadwalnya tanggal 2. Tanggal 2 Syawal, jadi yang jadwal khutbahnya akhirnya sholat Id tanggal 2. Ya kalau yang sholat Idul Adha berarti mundur yang 1 hari. Tapi ini sebagian besar ulama nggak membolehkan gitu. Nggak membolehkannya ya tadi harus satu madhab lurus. Jangan campur-campur. Kalau campur-campur wudunya pakai Imam Syafi'i, batalnya pakai Imam Malik. Itu nanti kalau tanyakan sama mereka semua nggak diterima. Mereka menganggap nggak sah. Tapi kalau ditanyakan sama ulama-ulama yang belakangan yang memang sungguhnya membolehkan mencampur adukan madhab selama punya dalil, ya itu silahkan. Kalau kita amannya ambil salah satu. Biasanya yang kayak itu yang setengah-setengah itu. Kalau yang sudah mapan justru ya ikut sini atau ikut sono, ikut Wihdatul Matla atau Ta'adudil Matla. Nah, silahkan monggo aja itu. Dan saya sih kalau ada yang mamang yang ragu ya silahkan mau ngambil keputusan yang ketiga tadi itu pun nggak terlalu. Insya Allah semua diterima oleh Allah selama ikhlas dan niatnya benar. Insya Allah. Nah, berkaitan dengan kurban ini ya sedikit aja karena ada hubungannya dengan kurban. Sejarah kurban itu sesungguhnya sama dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Dalam arti waktunya, semenjak manusia ada di muka bumi, semenjak itu ada yang namanya ibadah kurban. Dimulai dari Nabi Adam memerintahkan putranya. Itu sebenarnya nggak ujuk-ujuk ketika diperintahkan Habil Khobil untuk berkorban. Dalam keterangan Imam Qurtubi itu berkaitan dengan perintah Adam kepada anaknya untuk menikah. Nabi Adam dan Hawa punya anak 20 kembar. Kecuali satu, Nabi Syed.
Jadi ada 39 putranya. Kalau menikah harus disilang. Qabil sama Iklimah lahirnya bareng. Habil sama Labuda. Maka selayaknya Qabil harus menikahi Labuda, Habil menikahi Iklimah. Tapi keduanya ini beda. Iklimah itu cantik, Qabil itu ganteng. Kenapa? Dia itu anak surga. Jadi dalam riwayat itu qala ba'duhum ghasya Adam Hawa ba'da madbatihima ilal aram. Ada riwayat bahwa mereka itu inna Adam kana yaghsha Hawa fil jannah. Adam itu mengumpuli Hawa di surga. Iklimah itu anak surga. Qabil itu anak surga. Betapa gantengnya anak surga. Kalau ini kan anak-anak bumi semua ini. Iklimah itu anak surga, cantik. Maka Qabil nggak mau suruh nikahin Labuda, yang dia nggak secantik Iklimah, nggak rela dia. Maka ketika disuruh menikahin Labuda, dia mengatakan, huwa min ra'yik, ini akal-akalanmu saja ini. Enggak, saya maunya sama Iklimah, nggak mau sama Labuda. Padahal itu dari Allah. Perintah Allah, syariat Allah yang turunkan pada Nabi Adam. Ya sudah, kalau begitu kalian semua berkorban. Siapa yang diterima, dia yang berhak atas Iklimah. Nah, Qabil disuruh bercocok tanam, Habil mengembala. Tiba waktunya panen, tiba waktunya, wah sudah banyak hewan piaraannya, Allah perintahkan kurban. Watlu alaihim nabani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakan tentang berita besar ketika dua anak Adam berkurban, yaitu Qabil dan Habil. Fatuqbila min ahadihima, ada korban yang diterima, walam yutaqabbal minal akhar, ada korban yang tidak diterima. La'aqtulannak, karena Qabil enggak diterima, maka akan aku bunuh kamu, kepada saudaranya Habil, adiknya. Jadi rupanya Qabil ini ketika disuruh korban, pilih gandum yang kecil-kecil. Kalau ada yang gede dia ambil lagi, dia ganti yang kecil. Habil pilih korban yang terbaik, yang dagingnya bagus, yang gemuk, yang bulunya bagus, tanduknya bagus. Kan kata Nabi, korban kita akan datang di hari kiamat. La ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa as'ariha. Nanti akan datang kepada pengorban itu, hewannya itu dengan tanduknya, bulunya, kukunya. Maka sekarang yang niat korban, fal yumsik an adfarihi wa asfarihi, tahan, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Bukan kuku rambut hewan korban, rambut kita. Kuku kita jangan potong dulu sampai nanti penyembelihan hewan korban. Ini kadang-kadang salah prakteknya, menjelang Id pada potong rambut, potong kuku. Itu potongnya nanti setelah hewan korban dipotong. Kenapa? Setelah hewan korban dipotong, fatibu biha nafsan, jiwa orang yang berkorban jadi bersih, kukunya bersih, rambutnya bersih. Dosa walaupun seujung kuku ada perhitungannya, seujung rambut ada perhitungannya. Potonglah setelah hewan korban dipotong, baru motong rambut, motong kuku, motong kumis, itu sunnahnya. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, kan hari Jumat sunnah motong kuku. Hari Jumat sunnah motong kuku, itu kan umum, dalil umum ketemu dalil khusus, maka gunakan yang khusus. Ini khusus 10 Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah, yang niat korban tahan dulu. Fal yumsik an adfarihi wa as'arihi. Nah, hewan korban Habil diterima, saat itu langsung datang api nyamber, malaikat datang, disamber api, dibawa ke langit, dibawa ke surga, dipelihara. Nanti pas Ismail disembelih oleh ayahnya, tuh, jadi nyambung itu.
Ismail disembelih oleh ayahnya. Wa nadaina wa ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadzal lawal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Hai Ibrahim, kau telah benarkan mimpi itu. Demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. Ini ujian yang sangat berat, yang sangat besar. Ganti, hai malaikat, dengan kambing. Langsung malaikat ngambil tuh kambing di surga. Kambingnya Habil, menurut Ibnu Abbas. Diturunin lagi. Jadi kambing bumi dibawa naik, turun lagi. Orang ada yang nanya, kan udah lama, udah ribuan tahun. Lah di sisi Allah mah dipelihara mau jutaan tahun. Waktu itu dalam urusan Allah. Ashabul Kahfi 309 tahun aja tetap kok hidup kok, tidur. Nanti kambing diangkat dulu, diturunin lagi untuk ganti Ismail. Makanya gantinya bukan onta, bukan sapi. Kenapa? Ya dulu yang dikorbankan Habil itu kambing kibas, kibasan yang gemuk itu. Yang kedua kan itu cuma berdua. Kalau gotong sapi kan keberatan. Maka cukuplah kambing disembelih. Nah, saat itu ada budaya orang kalau punya masalah, kemarau, hujan yang terus-menerus, kekeringan, orang biasa mengorbankan manusia. Boleh nggak sih manusia mengorbankan manusia itu? Maka Nabi Ibrahim mempraktekkan ini sebagai jawaban. Buktinya Ismail diganti dengan kambing, berarti Allah melarang manusia mengorbankan manusia yang lainnya, kendati itu anaknya sendiri. Manusia nggak boleh mengorbankan orang lain, manusia harus berkorban untuk orang lain. Sehingga diganti dengan seekor kambing kibas. Dan Nabi Muhammad di tahun ketiga Hijriah dapat perintah kurban, meneruskan ibadah ini. Jadi ibadah kurban nggak bareng dengan ibadah sholat. Sholat 2 tahun sebelum hijrah. Perintah Isra Mi'raj 2 tahun sebelum hijrah. Nah setelah 3 tahun kemudian baru perintah kurban, perintah zakat. Ini menunjukkan ya perintah kurban ini memang nggak ringan gitu. Maka nggak semua mukmin berkorban, nggak semua muslim berkorban. Apa hukumnya? Imam Hanafi mengatakan wajib, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dia itu sunnah muakkad. Bahkan Imam Syafi'i bagi 2, sunnah ainiyah, sunnah kifayah. Sunnah ainiyah minimal kita seumur hidup ini pernah korban sekali. Sunnah kifayah setiap tahun satu keluarga ada yang korban satu keluarga sudah cukup satu korban. Tuh. Tapi kalau Imam Hanafi wajib, punya 200 dirham dia mampu simpanan kurang lebih 6 juta wajib korban. Itu Imam Hanafi. Apa dasarnya? Ada dasarnya. Maka nalahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkorban dia nggak mau korban, jangan dekati musola kami. Ngapain kamu sholat jendat-jendit tapi nggak mau korban? Ini pemahamannya. Yang mengatakan sunnah ada dalilnya juga. Salah satu alayya faraid. 3 perkara bagiku wajib, tapi dia sunnah bagi umat ini, bagi umatku, yaitu salat duha, kemudian al-witru, witir, wan nahru, dan korban. Dia wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi umat. Disebutkan arada ahadukum ayyudahi, salah seorang di antara kalian ingin berkorban, ingin menunjukkan nggak wajib. Bukan wajib tapi sunnah. Dua-duanya punya dalil. Kalau ulama itu punya beda pendapat, itu punya dalil. Dan ini rahmat. Kita tinggal milih aja. Nah, tapi kalau mampu bagi Imam Syafi'i nggak seperti Imam Hanafi. Mampu itu kalau dia punya duit, bisa untuk beli hewan korban, hari tasyrik bisa makan, dianggap mampu. Nggak nunggu 6 juta, nggak nunggu 200 dirham. Tapi dia mampu beli kambing, katakanlah 4 juta, yang 4 hari itu berarti 500.000 masih cukup, dia mampu, dianggap mampu. Sunnah untuk berkorban. Mudah-mudahan korban kita, korban jamaah di sini semuanya termasuk korban-korban seperti korbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit sejarah tentang korban dan pernik-perniknya dan bagaimana menyikapi ikhtilaf tadi. Jadi kalau jamaah itu tinggal ikut DKM.
Udah gitu aja, selesai. Keputusan DKM itu ikut yang mana? Ya kalau memang ikut yang keputusan ulama-ulama negeri ini, ya udah yang ikutin aja. Kalau saya sih senang ikut yang bersama. Inna hadhil ummah wahidah. Kita belum bisa menyamakan seluruh dunia, minimal sama di masjid kita, minimal sama di negeri ini. Gitu. Kalau belum bisa ngikutin sama seluruh dunia. Nanti kalau udah bisa, pemimpinnya satu Imam Mahdi, udah sama seluruh dunia. Siapa yang mau nolak Imam Mahdi gitu? Nanti di akhir zaman. Baik, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Enggak, Pak Haji. Pembahasan tentang hari Id tadi semuanya didasarkan pada melihat hilal. Ya. Padahal kan yang membuat beda bukan anak itu. Ya. Karena kan satu itu pakai perhitungan. Ya. Gimana? Ya. Jadi hadisnya sama, tapi pahamnya beda. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan, melihat hilal. Berbukalah karena melihat hilal. Ini kan masih koma ini. Dalam hadis Imam Bukhari itu ada lanjutannya. Nahnu qaumun la nahsib. Kami ini kaum yang nggak pandai menghitung. Jadi asasnya itu ngelihat. Kenapa kami nggak pandai menghitung? Kalau kalian pandai menghitung, silahkan pakai pedoman hitungan hisab. Ini pemahaman secara umumnya gitu. Karena kami nggak pandai menghitung, ya puasalah ketika sudah melihat bulan hilal, berbukalah ketika sudah melihat hilal. Nahnu qaumun la nahsib. Kami kaum yang nggak pandai menghitung. Tetapi pemahaman melihat juga ini sungguhnya nanti dipahami beda-beda. Melihat dengan mata dohir ini tanpa alat, atau melihat dengan ilmu. Kalau melihat dengan ilmu itu pakai perhitungan, nggak harus 3 derajat atau di atasnya, bahkan 2 derajat pun ternyata dengan gelombang-gelombang itu sudah bisa tampak di sini. Walaupun hujan, secara gelombang ini sudah nampak ini hilalnya ini dengan ilmu. Tapi itu nggak disepakati ulama juga gitu. Yang disepakati yang lihat langsung, yang ru'yah. Jadi ada perbedaan matla, satu pemahaman, yang kedua perbedaan yang itu perhitungan maupun ru'yah. Dan ru'yah sendiri sebenarnya itu juga berbeda pendapat para ulama. Apakah dengan mata mujarrad, melihat langsung, atau dengan ilmu? Karena ada nahnu qaumun la nahsib. Kami kaum yang tidak pandai menghitung. Maka kalau negeri ini banyak orang yang pandai menghitung, sudah ditentukan nanti lebarannya 20 tahun yang akan datang itu sudah bisa. Kita ini kan kadang-kadang nggak jujur, dalam tanda kutip. Kita waktu menentukan yang namanya waktu sholat, itu yang namanya menitnya, kemudian jamnya, itu nggak pakai yang melihat matahari. Kita sudah pakai jam ini, nggak melihat matahari, udah condong dikit, bayangannya sudah sama. Kita nggak pakai itu, udah pakai ini. Ini sudah kita pakai kiasnya. Bahkan 20 tahunnya kan sudah ditulis itu waktu sholat itu udah bisa itu. Satu. Waktu menentukan yang namanya gerhana, itu jamnya, menitnya, detiknya aja dihitung. Dan semua sepakat. Sehingga diumumkan nanti akan terjadi gerhana, diumumkan nanti sholat gerhana. Semua orang sepakat itu. Dalam hal detik menit aja pakai itu sepakat kok. Ini masalah hari kok enggak sepakat. Bukan masalah harinya sebenarnya. Ya ini kan banyak kaitannya. Banyak kaitannya. Kalau dijelasin terus nanti bisa lama-lama seudon gitu. Kalau jelasin semua gitu. Jadi ada kaitannya yang lainnya lah. Kita udah biasa pakai ru'yah, mau pindah ke hisab itu kayak nggak enak gitu. Sebagian ulama mereka itu kalau pindah ke hisab itu nggak enak gitu. Kan ada anggarannya juga.
banyak macam-macamnya gitu. Perintilannya itu banyak gitu loh. Ada organisasi, ada anggaran, ada kebiasaan yang sudah lama. Tetapi dalam satu hal tadi, yang menit detik aja bisa kok hari nggak bisa gitu. Dan itu konsisten, sunatullah itu konsisten, kecuali ke pas kiamat nanti baru matahari terbit dari barat. Selama ini yang pokoknya kalau tanggal sekian, ini bulannya sekian, sudutnya sekian, derajatnya sekian, konsisten jalannya itu. Wasamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan sesuai dengan hitungannya, hisab gitu. Jadi itu sungguhnya banyak hal gitu. Tapi ini pendapat para ulama yang sungguhnya harus disampaikan tadi, baik tentang wihdatul matla, ta'adudul matla, kemudian hisab, ru'yah. Nah itu semuanya selama ada dalilnya, dia ikut berpegang pada itu dan konsisten, insya Allah semua diterima oleh Allah. Jadi nggak jadi masalah sih. Walaupun tadi dasarnya hisab juga udah diterima para ulama. Para ulama sudah menerima hisab itu dan diakui. Saya bilang semuanya sepakat kok. Hisab yang buat jam sholat aja sepakat gitu. Yang dulu nggak dipakai. Hisab untuk gerhana yang detik menit diterima kok. Ini kenapa kok yang untuk hari ini nggak diterima? Ya banyak faktor. Banyak faktor. Wallahu a'lam bishawab gitu. Mungkin demikian. Sebagian ini suudon, sebagian, tapi saya nggak mau suudon gitu. Jadi banyak faktornya nggak bisa diuraikan. Nggak usah dijelasin itu mah. Itu mah dalam kamar itu mah. Itu dalam kamar faktor itu ya. Sepengetahuan saya, hisab itu adalah dasarnya lebih dari 0 derajat sudah masuk. Ya. Sementara secara awam bahkan di bawah 3 derajat dia itu aja susah dilihat. Ya. Nah, ini seandainya nih, Ya. orang awam saja yang bicara, seandainya cut off-nya itu yang digeser menjadi 3 derajat itu mungkin apa enggak, Pak? Apanya? Cut off pergantian harinya, Pak. Ya. Kalau yang setahu saya hisab itu kan pergantiannya kan 0 derajat. Mohon maaf, Pak. Ya. Ya. Makanya bayangan saya seandainya yang Pak hisab itu dasarnya adalah 3 derajat baru ganti hari, kira-kira bagaimana? Jadi Sama. tentang penggeseran derajat itu harus pakai ijtihad ulama. Ijtihad ulama gitu. Nggak bisa nentuin sendiri begitu. Tapi sebenarnya kalau yang secara ru'yah dohir itu artinya kalau 3 di atas 2 itu sebagian sudah kelihatan gitu. Nah kemarin walaupun sampai 3 tapi nggak kelihatan, nggak ada yang lihat sama sekali. Maka yang berpatokan ru'yah murni nggak mau pakai hisab itu, maka itu dianggap nggak ini, ya belum masuk gitu. Dianggap belum masuk. Dan dari wilayah barat sampai timur Indonesia nggak ada yang lihat, dianggap belum masuk. Dan karena tadi kita nggak pakai patokan hisab tadi gitu, patokannya ru'yah yang dipakai. Kalau seandainya ulama mau sepakat di sini dia pakai hisab aja semua, udah selesai itu ditentukan setahun lagi, 2 tahun lagi, ditentukan dari sekarang udah bisa. Kalau ulama mau sepakat itu, tapi ternyata nggak sepakat. Kalau udah sepakat, ngapain pakai sidang isbat? Sekarang rapat ditentukan udah buat 20 tahun yang akan datang, dihitung-hitung udah selesai. Kalau pakai hisab, nggak perlu anggaran, ngirit, duitnya bisa buat rakyat. Kalau mau pakai itu, tapi kan nggak sepakat begitu kan gitu. Makanya banyak faktor-faktornya tadi gitu. Yang itu nggak bisa ditinggalin begitu saja gitu. Jadi kalau mau geser ya ijtihad ulama, nggak bisa sendiri. Sekarang nggak ada yang dianggap mujtahid mutlak. Mujtahid sekarang ini kumpulan dari ahli-ahli, ahli astronomi, ahli agamanya, ahli pokoknya yang lain semua, ahli tafsirnya, ahli fikihnya, ahli bahasanya. Beda dengan ulama-ulama dulu, dia menguasai ilmu semua cabang ilmu bahasa, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu sampai ilmu kedokteran. Kalau seperti Ibnu Sina itu ilmu Al-Qur'annya semua dikuasai. Kalau sekarang ini kan cuman semakin kesini itu semakin spesialis. Dulu orang dokter umum sudah menguasain semua. Akhirnya muncul dokter gigi, lama-lama gigi seri, khusus gigi seri aja.
Iya, penyakit dalam, lama-lama khusus jantung aja, khusus hati aja. Dulu mah THT, sekarang mah khusus tenggorokan aja gitu. Kalau mata ya khusus mata aja. Lama-lama semakin khusus, lama-lama khusus mata bagian yang hitam. Semakin khusus gitu. Semakin mengkhusus. Ilmu pengetahuan begitu. Baik, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah sayang kita. Sudah masuk waktu syuruk, kita bermunajat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu, sabar terhadap segala ujian darimu, ridho terhadap segala ketentuanmu. Di antara yang hadir ya Allah jamaah ini, orang tuanya, keluarganya, ada yang sakit, berikan kesembuhan, yang sempit berikan kelapangan, yang sulit berikan kemudahan, yang menuntut ilmu berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, berikan istiqamah dalam ibadah sampai akhir hayat kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.